Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Afdrelia Utari Azizah dari kelas 11 Puspa pada jurusan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Dan berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang agroforestry. Pasti dalam benak kita bertanya-tanya, apa sih agroforestry itu? Apa sih tujuan dari agroforestry? Dan apa sih manfaat agroforestry secara ekologi dan ekonomi? Nah, itu semua akan saya bahas kali ini. Untuk itu, stay tune! Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang maksud dari agroforestry. Secara bahasa, agroforestry berasal dari bahasa Inggris yaitu agroforestry, yang merupakan gabungan antara kata agro yang artinya pertanian dan forestry yang artinya kehutanan. Dan di Indonesia sendiri, agroforestry dikenal dengan istilah wana tani yang merupakan gabungan antara kata wana yang artinya hutan dan tani yang artinya pertanian. Dan secara istilah, agroforestry adalah bentuk menumbuhkan dengan sengaja dan mengelola pepohonan secara bersama-sama dengan tanaman pertanian dan makanan ternak dalam satu sistem dengan tujuan menjadi berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi, baik dengan pengaturan ruang campuran atau di tempat dan saat yang sama maupun secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jadi, agroforestry adalah sistem pengolahan lahan yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomi maupun ekologi. Contoh dari agroforestry yang pertama yaitu menjadikan tanaman pokok kehutanan sebagai pagar tanaman. Contohnya yaitu adalah pohon mahoni ini yang dijadikan sebagai pagar tanaman. Dan di dalamnya dibuat formasi tanaman pertanian dengan sistem tumpang sari. Ini ada karet, ada sawit, Contoh yang kedua yaitu dengan sistem tumpang sari antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian atau tanaman perkebunan. Contohnya adalah ini, pohon kehutanannya adalah pohon mahoni. Dan ini satu lagi pohon kehutanannya sawo Jepang yang daunnya agak kuning-kuning korenan ini seperti daun durian. Dan tanaman pertaniannya adalah buah pala ini. Atau juga bisa dikolaborasikan dengan tanaman lantai hutan lainnya seperti nilam ini, jahe, dan juga contoh lainnya adalah pohon kehutanannya adalah pohon mahoni ini. Nah, di tengah-tengahnya ada tanaman pertaniannya adalah cengkeh. Ini dua ini cengkeh. Dan pohon kehutanannya adalah pohon gaharu. Next, kita lanjut ke tujuan dari agroforestry. Tujuan dari agroforestry yang pertama adalah meminimalisir terjadinya runoff dan erosi. Dengan ditanamnya pohon-pohon kehutanan di sekitar tanaman pertanian, maka tanah akan terikat oleh akar, sehingga mencegah terjadinya erosi. Dan ketika hujan turun, air hujan yang turun akan langsung diserap oleh akar-akar pohon, sehingga mencegah terjadinya runoff. Tujuan kedua dari agroforestry adalah meminimalkan hilangnya unsur hara dalam sistem. Tanaman pertanian memerlukan karbon, oksigen, dan unsur hara untuk tumbuh dan menghasilkan panen yang berkualitas. Tentunya, jika unsur-unsur ini terus-menerus dipakai, maka unsur hara tersebut akan hilang dan habis. Namun berbeda jika ditanami pohon-pohon kehutanan di sekitar tanaman pertanian. Maka, pohon-pohon kehutanan tadi dapat memproduksi dan menyimpan oksigen, karbon, dan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman pertanian untuk tumbuh.
sehingga pasokan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman pertanian tetap terjaga. Dan yang ketiga, tujuan dari agroforestry adalah memperbaiki kondisi tanah serta mengelola sumber air agar tetap lestari dan menjadi lebih baik. Tanah yang awalnya tandus dan kering, dengan diterapkannya sistem agroforestry di sana, maka kondisi tanah akan berangsur membaik. Karena pohon-pohon yang ditanam di sana akan memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan unsur hara yang ada di tanah tersebut. Jadi, kondisi tanah berangsur-angsur akan menjadi subur. Dan pohon-pohon yang di sana pun akan menyerap air hujan yang turun dan menyimpan air tersebut sebagai cadangan sumber mata air bagi masyarakat setempat. Dan lanjut, tujuan keempat dari agroforestry adalah mengoptimalkan efisiensi penggunaan tanah dan air. Air yang telah tersimpan dalam akar pohon kehutanan tadi dapat dimanfaatkan oleh tanaman pertanian untuk tumbuh. Dan juga, tanah-tanah yang berada di sekitar pohon-pohon kehutanan tadi memiliki karbon unsur hara dan oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman pertanian untuk tumbuh dan menghasilkan panen yang berkualitas. Dan yang kelima, tujuan dari agroforestry adalah upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati seperti hewan dan tumbuhan dapat membentuk ekosistem yang padu dalam sistem. Dan secara tidak langsung, hewan tersebut bermanfaat bagi tanaman pertanian untuk mengendalikan hama yang berada di sana. Tujuan yang keenam dari agroforestry adalah mengoptimalkan penggunaan lahan. Yang ketujuh, memaksimalkan penggunaan energi matahari. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani. Dengan diterapkannya sistem agroforestry ini, maka hasil panen yang diterima oleh petani memiliki kualitas yang bagus dan baik. Dan juga hasil panen yang diterima oleh petani akan berlimpah dan begitu banyak. Dan pendapatan yang didapatkan oleh petani pun akan naik. Secara otomatis, kesejahteraan petani pun akan naik. Oke, kita lanjut ke manfaat agroforestry secara ekologi atau lingkungan. Manfaat agroforestry secara lingkungan yang pertama adalah meningkatkan daya dukung ekologi manusia di daerah pedesaan. Yang kedua, memelihara dan memperbaiki kemampuan dan kelestarian lingkungan di daerah setempat. Yang ketiga, melindungi tanah dari erosi. Yang keempat, meningkatkan unsur hara di tanah yang miskin. Yang kelima, memperbaiki struktur tanah sehingga tanah dapat menyerap air lebih banyak. Yang keenam, memperbaiki lingkungan lokal alami tumbuhan tumbuh. Yang ketujuh, mempertahankan dan meningkatkan jumlah spesies tanaman. Yang kedelapan, melindungi tumbuhan, hewan, dan manusia dari angin dan matahari. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan pagar untuk melindungi tumbuhan dari hewan ternak dan hewan liar. Oke, next kita lanjut ke manfaat agroforestry secara ekonomi. Manfaat agroforestry secara ekonomi yang pertama adalah menyediakan lapangan pekerjaan tambahan atau off musim. Yang kedua adalah untuk mengaktifkan penjualan produk-produk pohon. Yang ketiga, untuk menyediakan investasi seperti kebun, produk-produk pohon, agrobisnis, dan pasokan bahan jangka panjang untuk kerajinan. Yang keempat, untuk meningkatkan kinerja usia produktif atau usia muda sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan, terutama di daerah-daerah miskin. Yang keenam, yaitu untuk meningkatkan persediaan pangan pada tiap musim, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan manfaat yang terakhir adalah menyediakan kayu bakar yang lebih murah dan lebih mudah diakses. Sekianlah penjelasan saya mengenai agroforestry. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah revolusi pertanian terkini, masyarakat sejahtera, hutan lestari.